juga Wapres 2 kali, Ketua Umum Partai Golkar, sehingga saya banyak belajar dari Pak Yusuf Kalla, dari Pak JK. Nah, tentu mengupdate situasi ekonomi saat sekarang dan juga tantangan global ke depan. Nah, oleh karena itu banyak hal yang dipelajari dan tentu saran-saran Pak Yusuf Kalla terhadap Partai Golkar ke depan itu menjadi penting. Demikian. Kemarin kan Bapak bertemu dengan Gus Imin dan untuk koalisi inti untuk koalisi besar ini apakah tadi disampaikan juga ke Pak JK? Ya, tentu saya sampaikan update daripada koalisi yang sedang dibangun oleh Partai Golkar. Tentu sebagai Pak JK sebagai senior dan juga Ketua Umum Partai Golkar, wajib buat saya untuk menyampaikan update dari apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Termasuk saat bertemu dengan Pak Presiden Jokowi bersama para ketum parpol lain, Pak? Ya, kami bicara secara global. Karena juga acara kekeluargaan, jadi tentu tidak sedetail pembicaraan tersebut. Kalau respon dari Pak JK sendiri nih terhadap koalisi inti dan koalisi besar ini gimana sih Pak JK tanggapannya? Ya, ini tentu ada suatu pikiran, tapi dalam praktek politiknya tentu tidak mudah untuk mempersatukan semuanya. Idenya bagus, tapi pelaksanaan secara realnya tentu membutuhkan suatu upaya yang keras. Tapi kita melihat kenyataan saya sekarang bahwa terbentuk arah pandang apakah itu tetap 4 atau 3 calon itu akan terjadi. Pak JK sebagai senior Partai Golkar, kira-kira apa sih saran atau pesan kepada Partai Golkar dalam koalisi? Tentu ada 2 hal yang selalu kita bicarakan. Bagaimana Partai Golkar itu nanti dalam pemilu tetap mempunyai suara yang cukup atau naik. Kan ini bukan hanya bicara presiden ya, bicara juga tentang legislatif nanti pemilu ini. Yang kedua tentu efeknya kepada kepemimpinan nasional. Tentu juga Golkar sebagai partai yang mempunyai pengalaman dalam kepemimpinan nasional juga mempunyai andil yang cukup besar nanti. Itu yang arahnya yang kita bicarakan. Kalau melihat Pak Erlangga ini kira-kira gimana tindakannya? Apakah memang Golkar nanti harus bisa lakukan Erlangga sebagai pasangan tertentu kira-kira? Itu nanti pembicaraan antar partai. Saya tidak lagi dalam posisi mempunyai posisi penentuan di partai-partai. Pak JK dikenal dekat dengan baca pres Mas Anies gitu. Nah ini kira-kira kalau disandingkan dengan Pak Erlangga cocok nggak Pak JK? Saya dekat dengan Pak Erlangga sejak dulu, waktu di Golkar ini sejak 20 tahun lalu. Anies tentu dekatkan saya dengan Prabowo, dekatkan kita yes. Saya dekat semua dengan calon-calon itu. Tapi apapun sejarah saya, sejarah Golkar. Kembali ke situ. Dengan Prabowo ya Pak? Dengan Prabowo kan kemarin Bapak ketemu dengan Pak Prabowo. Iya, mungkin Pak Prabowo. Saya tidak bisa membandingkan yang membandingkan nanti pemilu nanti. Kalau Pak Erlangga lebih nyaman ke yang mana nih Pak Erlangga? Kalau ini kan semua keluarga besar Golkar. Kalau dalam sebuah keluarga besar Golkar, apapun bisa dibicarakan. Cukup ya? Ya, terima kasih. Ya, demikian adalah pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto yang baru saja menyambangi kediaman politisi senior Golkar JK yang juga sebagai mantan Wapres Republik Indonesia. Keduanya membahas mengenai apa yang akan dilakukan Golkar menjelang Pilpres 2024, termasuk membahas potensi-potensi koalisi yang akan dilakukan Golkar untuk memastikan bahwa di Pilpres 2024 ini akan terbangun koalisi yang menguntungkan bagi Partai Golkar.